Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atifah dengan NIM 22046203. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Peristiwa Longsor yang Menghilangkan Desa di Nagari Tandike, Padang Pariaman, Sumatera Barat tahun 2009 sampai tahun 2024. Nah, latar belakang dari karya ilmiah ini yaitu longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di wilayah pegunungan termasuk di Indonesia. Nagari Tandike mengalami longsor pada tanggal 30 September tahun 2009 yang mengakibatkan hilangnya sebuah desa dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengubah hubungan sosial dan budaya masyarakat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa tersebut mengenali faktor, penyebab, dampak, dan respon masyarakat, serta proses pemulihannya hingga tahun 2024. Nah, penelitian ini juga menekankan dampak sosial dan budaya termasuk hilangnya identitas desa, perubahan dalam struktur sosial, dan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi setelah bencana itu terjadi. Nah, adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini yaitu bagaimana kronologi peristiwa longsor yang menghilangkan desa di Nagari Tandike tahun 2009 hingga 2024. Yang kedua yaitu apa faktor penyebab yang mengakibatkan hilangnya sebuah desa di Nagari Tandike akibat peristiwa longsor tahun 2009. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana kronologi peristiwa longsor yang menghilangkan desa di Nagari Tandike pada tahun 2009 hingga tahun 2024. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang mengakibatkan hilangnya sebuah desa di Nagari Tandike akibat peristiwa longsor 2009. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Nah, manfaatnya yaitu memperkaya pemahaman tentang kronologi longsor dan faktor penyebab hilangnya desa di Nagari Tandike sehingga menambah wawasan dalam kajian bencana alam dan mitigasi longsor. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk merancang strategi mitigasi bencana yang efektif dan meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat. Nah, adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu pertama penelitian oleh Saidi Amizal tahun 2011 dengan judul Kajian Longsor Akibat Gempa di Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian tersebut fokus pada analisis kondisi geologi, mitologi, dan faktor-faktor fisik yang mempengaruhi terjadinya longsor serta menggunakan pendekatan pemetaan dan kajian spasial dan khas dalam ilmu geografi. Yang kedua, penelitian oleh Ghazali dan Andi Nofri tahun 2017 dengan judul Penguatan Nilai-nilai Keagamaan bagi Masyarakat Korban Gempa di Nagari Tandike. Nah, penelitian ini mengkaji dampak sosial dan psikologis bencana longsor di Nagari Tandike. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Dairani Della dan Putri tahun 2023. Nah, penelitian ini mengidentifikasi struktur lapisan permukaan dengan metode seismic reflection. Nah, penelitian ini menggunakan metode seismic reflection untuk mengidentifikasi struktur lapisan permukaan di Nagari Tandike guna mitigasi longsor. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah upaya untuk menyusun atau mengembangkan kembali peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, sehingga peristiwa tersebut dapat dipahami secara utuh sesuai dengan aslinya. Yang ketiga yaitu resiliensi. Resiliensi ini menjelaskan kemampuan individu untuk mengatasi, beradaptasi, dan bangkit kembali dari kesulitan atau tekanan hidup dengan pola adaptasi yang positif. Yang ketiga yaitu teori lingkungan. Teori lingkungan ini menjelaskan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, mencangkup kondisi fisik, sumber daya alam, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan. Adapun metode penelitian dari karya ilmiah ini ada 4. Yang pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Nah,
Dalam heuristik ini mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan, seperti arsip berita, dokumen resmi, laporan BPBD, wawancara lisan dengan saksi atau penyitas, serta rekaman film dokumenter dan monumen peringatan longsor di Nagari Tandike. Yang kedua yaitu kritik sumber, yaitu melakukan verifikasi dan evaluasi keaslian, kredibilitas, serta konsisten informasi dari berbagai sumber, termasuk membandingkan kesaksian lisan dengan dokumen tertulis dan data lapangan. Yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu menafsirkan data dan fakta yang telah dikumpulkan untuk menyusun kronologi peristiwa longsor secara runtut dan menganalisis faktor penyebab longsor berdasarkan bukti sejarah dan kondisi geografi yang ada. Yang keempat yaitu historiografi atau penyajian, yaitu menyusun narasi sejarah yang sistematis dan komprehensif mengenai peristiwa longsor dari tahun 2009 hingga tahun 2024, menggabungkan aspek sosial, lingkungan, dan dampak bencana secara menyeluruh. Mungkin sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.